Halo, ketemu lagi. Kita masih tetap ngobrol-ngobrol tentang jaringan. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan jaringan lokal. Jadi nanti akan ada dua jaringan lokal, A dan B. Nah, masing-masing klien dari jaringan A bisa terhubung ke jaringan B melalui router atau katakanlah melalui sebuah backbone atau jaringan utama. Oke, untuk mempermudah uh, desain atau rancangan yang tadi sudah saya sampaikan, kita langsung cek ke TKP. Jadi pertama-tama coba kalian pasang sebuah router mikrotik ini sebagai router di jaringan A. Untuk menambahkan sebuah router di dalam JNS, ini kalian bisa cek di video tutorial sebelumnya. Kemudian kita tambahkan satu router lagi. Ini akan kita gunakan sebagai router di jaringan B. Jadi untuk mempermudah, masing-masing router ini kita beri nama sesuai dengan nama jaringannya. RA artinya router A. Kemudian ini RB. RB router B. Nah, masing-masing router ini tersambung satu sama lain. Ya, ini saya gunakan Ether 1. Jadi Ether 1 di router A itu tersambung ke Ether 1 di router B. Kemudian dari router A ini tadi sudah digunakan satu Ethernet. Satu Ethernetnya lagi akan kita pasang ke sebuah switch seperti ini. Kemudian di bawah router B juga kita pasangi sebuah switch. Untuk mempermudah, switch ini kita beri nama SA, artinya switch di jaringan lokal A atau di LAN A. Kemudian ini kita beri nama SB, artinya switch di LAN B. Seperti ini. Kita akan sambungkan Ether 2 menuju switch A di Ethernet 0 atau di port yang ke 1 ya, kalau port fisiknya. Kemudian ini juga sama, Ether 2 dari router B nyambung ke switch B di Ether 0. Oke, untuk menguji coba atau mensimulasikan apakah jaringannya berjalan dengan baik, di sini kita pasang virtual PC. Kita rapikan sebentar. Masing-masing virtual PC kita sambungkan ke switch Ether 0 ke switch A Ether 1, PC2 Ether 0 ke switch A Ether 2, Ether 1. Nah, seperti ini. Nah, karena di dalam JNS ini, di dalam topologinya kita tidak bisa melihat IP, kita akan tulis IP secara manual dengan menggunakan apa ya, semacam text box ya, atau label. Nah, catatan di sini ya. Ini adalah jalur backbone. Ini networknya, kita berikan IP 10.0.0.0 D4/30 ya, artinya di dalam network ini, network backbone ini hanya akan ada dua klien, sehingga ini CIDR nya kita gunakan /30. Kemudian karena ini LAN A nanti akan ada banyak klien,
di sini kita berikan network dengan CIDR agak besar ya, /24. Kemudian di sini juga sama. Nah, karena ini adalah LAN B, otomatis ini alamat IP-nya juga harus berbeda network ya. /24. Sorry, ini yang di sini saya salah ketik ya. Harusnya ini 0/. Nah, seperti ini. Kita tata sedemikian rupa. Oke. Nantinya Ether 1 di router A dia akan memiliki IP 10.0.0.5. Kemudian Ether 1 di router B akan memiliki IP 10.0.0.6. Kemudian Ether 2 di router A akan memiliki IP 192.168.0.1 karena dia kita set sebagai gateway ya, agar lebih mudah teridentifikasi kita berikan IP 1. Begitu juga dengan di router B, Ether 2 akan kita beri IP 192.168.200.1. Oke, kita masih belum men-setting apapun di sini, kita hanya menggambarkan topologi. Artinya kita belum lakukan apapun ya. Kita akan mulai lakukan pensettingan di dalam masing-masing mesin yang tertanam di sini ya. Oke. Mula-mula kita siapkan dulu settingan di router A. Kita masuk ke konsol dengan cara double klik di router A. Tadi alamatnya router A Ether 1 10.0.0.1 IP address 10.0.0.5 ya, /30. Interface-nya Ether 1. Kemudian kita masuk juga router B, admin. .0.0.6/30. Interface-nya Ether 1. Kita akan lakukan ping dari router A, menguji koneksi apakah dia tersambung ke router B. Kita coba lakukan ping 10.0.0.6. Baik, di situ sudah muncul jawabannya, artinya sudah terhubung. Begitu juga dengan di router B, kita ping dari router B, kita ping router A, ping 10.0.0.5. Oke. Sekarang kita lanjutkan pengaturan Ether 2 pada masing-masing router A dan B. Kita berikan IP 192.168.0.1 karena tadi alamat networknya adalah 192.168.0.0/24. 1/24 ini di Ether 2. Begitupun juga di sini kita berikan alamat IP address at 192.200.1/24. Interface-nya adalah Ether 2. Oke, sampai sejauh ini kita sudah berhasil men-setting IP di masing-masing
router. Ini kita pojokkan ke sini. Kemudian sekarang kita mulai set IP di masing-masing virtual PC. Untuk menyingkat waktu, ini tidak semua virtual PC saya setting ya, mungkin hanya beberapa untuk demo saja. IP 192.168.0, IP-nya adalah 2 ya, 2/24. Kemudian gateway-nya 0.1. Oke. Nah, dari PC 1 ya. Dari PC 1 kita coba koneksi ke router A. Router A IP-nya tadi ping 192.168.0.1. Oke, tidak ada masalah. Kemudian dari PC 1 kita coba ping router A tetapi yang ether 1, ping 10.0.0.5. Ini pun juga tidak masalah. Sekarang kita coba dari PC 1 ngeping ke router B tetapi yang ether 1 ya. Nah, di sini muncul masalah. Kenapa? Karena memang si jaringan ini bingung. Ketika dia mencari IP 10.006, dia tidak ditemukan karena tidak ada di dalam tabel rute, karena belum pernah didefinisikan sama sekali. Oke. Hal yang sama kita coba lakukan ke PC 3 ya. PC 3 ini kita beri IP 192.168.200.2/24, gateway-nya 192.200.1. Kita ping ke router B ether 200.1, tidak ada masalah. Kita ping ke router B tetapi yang ether 1, ini pun tidak masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika kita ping router A ether 1, karena kasusnya sama dengan virtual PC yang satu tadi, bahwa masih belum ada tabel rute sehingga jaringan tidak tahu paket ping tadi akan diteruskan ke mana. Oke, kita akan tambahkan tabel rute ya, sehingga dari PC 1 itu bisa connect ke PC 3. Mula-mula kita tambahkan tabel rute di sini ya. Kalian tentunya masih ingat tadi dengan skema topologinya ya. Jadi kalau mau menuju ya, dari router A itu kalau mau menuju jaringan B ya, /24, itu harus melewati kita bisa cek IP route bring ya. Jadi kalau mau ke 200.0 jaringan 200.0 itu harus melewati 10.006. Di sini pun juga sama. Kalau dari router B ya, dari router B mau ke jaringan 00/24 itu harus melewati gateway 10.005 atau ether satunya dari router A. IP route bring
Sekarang kita coba tes koneksi ya. Ping 10.00. Oke, sekarang bisa dari PC 1 ya. Oh, gini aja, gini. Dari PC 1 ya, ingin menuju ke sini ya. Ini kan IP-nya 10.00.6. Ini sudah tidak ada masalah. Sekarang dari PC 1 menuju ke PC 3. PC 3 tadi alamatnya 192.200.2. Nah, bisa ya, tidak ada masalah. Sekarang kita coba apakah dari PC 3 itu bisa masuk ke PC, bisa ping terhubung ke PC 1. Ping 192.168.0.2. Nah, tidak ada masalah. Oke, ini kita masih cek koneksi di tahapan ping. Sekarang kita ingin memastikan apakah benar bahwa dari PC 3 itu akan melewati jalur ini yang lintasan seperti ini ya. Baru turun begini dari PC 3 ke PC 1. Seret, turun ke sini. Kita coba trace 2. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kalau dari PC 3 akan menuju ke PC 1 dengan IP 0.2, maka paket itu akan melintasi pertama. Nexus pertama adalah 200.1 atau router B di Ether 2. Setelah dari 200.1 itu akan menuju 10.005 atau router A. Baru dari router A dia akan langsung ke PC 1. Oke, jadi itu uji coba dari routing dari PC 3 menuju PC 1. Kalau kita balik dari PC 1, route 192.168.200.2. Oh, maaf, trace 192.168.200.2. Ini juga melintasi hub yang sama ya. Jadi kalau dari PC 1 menuju ke PC 3, maka akan melintasi router A, router B, baru ke PC 3. Ini router A, router B, baru ke PC 3. Oke, saya kira itu simulasi kita bahwa dengan menggunakan GNS kita bisa mensimulasikan bagaimana membangun dua buah jaringan lokal yang saling terhubung satu sama lain melalui sebuah backbone atau jalur utama. Oke, selamat mencoba.